Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakara dzakirun al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-layl wan nahar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala al-muhajirin wal ansar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dalam juri acara ini, juga yang saya banggakan, santri-santriah Pondok Pesantren At-Taqwa Ciputri yang semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa buah materi yang mana insyaallah materi ini akan bermanfaat untuk kita di kehidupan mendatang. Yang mana materi ini memiliki judul dengan tema taubat dari dosa besar dan kecil sebelum dijemput oleh malaikat Israil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu dilahirkan dalam keadaan suci, keadaan bersih dari segala dosa, ibarat kertas putih yang kosong tidak ada apapun. Dan karena perilaku ialah yang menentang dengan hukum syara dan menentang peraturan agama, sehingga ia menjadi timbullah butir-butir dosa dalam diri yang tadinya bersih itu. Sejatinya kita sebagai manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Namun karena kesalahan manusia itulah yang menyebabkan timbul butir-butir dosa. Maka kita sebagai manusia sejatinya kita diciptakan sebagai manusia untuk beribadah, maka kita harus berbuat ibadah, jangan berbuat dosa yang menimbulkan butir-butir dosa yang menyebabkan kita nanti merugi di akhirat kelak. Allah Subhanahu jangan sampai kita nanti di akhirat kelak ditunjuk sama Allah sebagai orang yang merugi. Yang kata Allah, hai insan, hai hambaku, hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dulu aku peringatkan kepadamu semasa engkau masih hidup di dunia, semasa engkau masih hidup di muka bumi, semasa yang masih di kandung badan. Islahal yang mabima kuntum takfurun, maka pada saat ini silakan kau masuk ke dalamnya, ke sebuah tempat yang dinamai neraka jahanam itu, karena dulu kau mengingkari akan keberadaannya, karena dulu kau tidak percaya akan keberadaannya, karena dulu kau tidak takut akan gejolak api neraka yang ada di dalamnya, sehingga engkau berlaku maksiat dan berbuat sekemaunya saja. Subhanallah. Al-yawma ayat selanjutnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada saat itu, mulut yang biasa digunakan oleh engkau untuk berbicara Allah kunci. Mulut yang biasa digunakan oleh engkau untuk coba sana coba sini Allah kunci. Wa tukallimuna aydihim, dan giliran tangan-tanganmu yang berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki-kakimu yang bersaksi bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah engkau perbuat semasa engkau di muka bumi. Namun dalam penjelasan kita Mawaqiful Qudiyah dan waktu tafsir Jalalain ini dijelaskan bahwa yang bersaksi itu tidak cuma tangan dan kaki. Namun sebagaimana tingkat neraka ada 7, yang bersaksi dari badan kita pun ada 7 bagian. Yang pertama mata akan bersaksi tentang apa yang telah ia lihat semasa di dunia. Apakah hal-hal yang baik atau hal yang buruk? Yang mana apabila hal yang buruk dilihat, itu akan menimbulkan dosa yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Yang kemudian turun lagi kepada telinga akan bersaksi tentang apa yang didengar, apakah hal-hal yang baik atau yang buruk. Yang mana apabila jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa telinga yang biasa diperdengarkan oleh musik-musik Yahudi, musik-musik Nasrani, itu akan menyebabkan kepada pengerasan terhadap hati, sehingga tatkala ada berkumandang kita mengabaikan, tatkala ada seruan pengajian kita tidak menghiraukan, kita sudah bergetar hati kita karena hati kita sudah keras oleh hal demikian. Kemudian turun lagi kepada mulut akan bersaksi tentang apa yang telah dikatakan, apakah hal-hal yang baik ataukah yang buruk. Pepatah Arab mengatakan bahwasanya al-lisanu kasayf, lidah itu bagaikan pedang. Tatkala kita tidak bisa membawa lidah kita dengan baik, maka kita akan menyakiti orang-orang di sekitar kita, dan itu adalah merupakan yang menimbulkan butir-butir dosa. Kemudian turun lagi kepada perut
Perut akan bersaksi tentang apa yang telah masuk ke dalamnya. Apakah hal-hal yang halal atau yang haram. Yang mana apabila dimasukkan sering makanannya haram, maka makanan tersebut akan berubah menjadi darah. Darah tersebut akan berubah menjadi daging. Dan daging tersebut apabila tidak ditobati, maka akan bahan bakarnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah api neraka yang menyala-nyala. Kemudian turun lagi ke farji, itu kalau kita salah menggunakan itu bahaya. Lalu tangan, kaki itu akan bersaksi dengan sendirinya. Yang apabila dikalkulasikan, subhanallah, dosa kita itu banyak sekali tanpa kita sadari. Namun alhamdulillahnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian Allah Maha Penerima Taubat lagi juga Maha Penyayang. Innallaha tawwabur rahim. Kemudian Allah juga Maha mencintai orang yang bertaubat dan yang menyucikan diri. Innallaha yuhibbus tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka pantas kalau Allah nggak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa diam-diam di malam hari seorang diri, nggak ada yang melihat satupun kecuali Allah dan cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu Wa Taala berbisik kepada malaikat itu, jangan dicatat, mungkin besok dia bertobat dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kata kita buat dosa diam-diam, Allah tutupin aib kita semuanya, Allah nggak sebar-sebar ke yang lain. Tapi begitu kita bertaubat, Allah langsung mengatakan, wahai malaikat, lihat hamba-Ku ini, ia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngasih masalah buat kita itu karena apa? Karena Allah pengen ngampuni dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah itu karena apa? Karena Allah pengen melihat kita datang menangis, lalu kemudian Allah akan menyambut kita dengan rahmat dan kasih sayangnya yang luar biasa tidak tara. Lalu mulai ya Rabbi, datang sini wahai hamba-Ku. Dan begitu kita sakit menjelang kematian kita, barulah Allah melihat kayaknya kita ini udah ada sedikit perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah, saya menyesal ya Allah, saya banyak dosa ampuni hamba, bukan hamba-Ku bertobat. Kalau Allah sini hamba-Ku sini selamatkan langsung oleh Allah, seolah Allah di dekat dan peluk, dan malaikat yang tadi mencatat tidak jadi mencatat. Kata Allah, wahai malaikat, lihat hamba-Ku itu yang bertobat, jangan kau catat seluruh keburukannya. Enggak cukup sampai situ, wahai seluruh malaikat, lihat hamba-Ku itu yang bertobat, Allah umumkan. Allah dekat kita dengan kasih sayangnya, Allah mengampuni dosa kita. Nah, kata Allah, wahai hamba-hamba-Ku, sekiranya seandainya mereka atau sekalian semuanya datang kepadaku, seraya untuk meminta ampun, pada kalian memiliki dosa, pada kalian membawa dosa yang banyaknya semua isi langit dan bumi beserta seluruh isinya ini, niscaya akan aku ampunkan dosa kalian semua. Wala ubali, dan aku tidak perlu sebanyak apapun dosa itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada hamba-hambanya yang sering berbuat dosa, yang berbuat zina, yang suka bunuh dan lain sebagainya. Tapi Allah nggak nyebut, hai orang berdosa, hai wahai hamba-Ku yang sering maksiat, nggak gitu. Kata Allah gimana? Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang melampaui batas. Tuh kan lembut sekali bahasa Allah. Allah nggak nyebut hai maksiat, hai orang yang hina, nggak gitu. Tapi hai orang yang melampaui batas. Ya ibadi, wahai hamba-hamba-Ku, inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku kabulkan doa orang yang minta kepadaku apabila ia meminta kepadaku. Falyastajibu li, maka silakanlah minta kepadaku. Wa yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allakum yarshudun, agar kau sekalian mendapatkan petunjuk dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kebaikan Allah tersebut, marilah kita sama-sama taubat dari segala dosa. Jangan sampai kita wafat sebelum bertobat. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita wafat sebelum bertobat. Karena apa? Karena orang yang sudah berdalam kubur sana itu ingin keluar, ingin meminta tangguh dari Allah waktu sebentar. Enggak percaya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang-orang yang ada di dalam kubur itu, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rasul. Wahai Tuhanku, wahai Allah, berikanlah aku tangguh waktu sebentar saja, sedikit saja untuk kembali ke dunia. Aku akan menjalankan segala perintahmu dan aku akan mengikuti ajaran Rasul-Mu. Kata orang itu, bukan? Jadi marilah kita sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum wafat. Ya karena itu kan Allah itu kan masih lagi mempenyayangnya. Jadi jangan putus asa meskipun sebanyak apapun dosa kita jangan putus asa untuk bertobat. Allah nggak pernah putus asa ngampuni hambanya. Paling yang ada kita yang putus asa buat minta ampun sama Allah gitu.
Jadi apa yang kuduni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sal tuqtah, mintalah akan aku beri. Mungkin kafaitum min hadzal kalami ijhad wa taksal wa la takun ghafilan fanadha matutabbah lima yatakassal wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.